Benarkah ajaran yang selama ini kita dengar sudah sesuai dengan Alkitab? Atau justru ada kebenaran yang selama ini terlewat? Shalom, selamat datang di channel ini. Di sini kita membahas firman Tuhan secara mendalam, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang iman Kristen, dan menguji setiap ajaran berdasarkan Alkitab. Jika Anda rindu mengenal kebenaran tanpa kompromi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita mulai. Kan Armansyah. Nah, gini. Halo, ini baru Assalamualaikum, mantap. Bang. Tepuk tangan dulu. Bang, yang naik itu udah sekitar 10 sampai 15 muslim. Baru Anda ini yang berani nyalakan kamera ini. Aplaus buat Anda. Oke, Abang Muslim. Oke, kita hari ini membahas soal Bang, statement kenalan Abang yang dulu, bilang- Bang. Belum kenalan. Abang Muslim. Abang Muslim. Iya, Muslim, Pak. Oke, baik, mantap. Oke. Semoga kita diskusi yang baik ya Bang ya. Diskusi yang baik, nggak usah maki-maki. Keras, yang penting benar. Oke. Bang, pernah dengar Ustadz bilang bahwasanya Muhammad suci, mulia? Pernah dengar? Sering ya? Ada beberapa, Bang. Oke. Coba, yang suci, manusia yang suci di dalam Al-Quran siapa? Manusia yang suci, tidak ada manusia yang suci, Bang. Cuman Oke, dalam perspektif sebentar, tenang. per- Kalau Anda bilang tidak ada manusia suci dalam Quran, Anda betul-betul orang yang tidak pernah membaca Quran. Kalaupun Anda membaca Quran, pasti Anda tidak baca terjemahannya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Nggak usah pakai Quran, Bang. Nggak usah pakai Quran. Jadi kan bahas Abang bilang statement suci itu bahwasanya kata Abang bilang bahwa Muhammad itu tidak suci gitu kan. Muhammad tidak Perspektif suci itu kan tidak ada Quran, dalil. Abang, kan? Apakah delay nih suara saya ini ke dia nih teman-teman? Abang bisa dengar suara saya dengan baik? Dengar, Bang. Oh, delay nih. 1 tambah 1 berapa? Kedua, Oke, delay sekitar 1-2 detik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gini, Bang. Kalau misalnya Al-Quran berkata bahwa Isa itu suci, kira-kira mau Anda bantah atau tidak? ayatnya mana, Bang? Oke, Kalau di Abang dalam bilang. Quran surat Maryam. Oke, saya ambil Quran saya sebentar ya. Ya. Sebentar, sabar. 2:30. Bentar ya Bang ya, sebentar ya. Ini saya lagi ngambilin. Sorry, sebentar. Kasih waktu 15 detik, sabar. Oke, ini dia sudah datang. Oke. Saya bukakan ya Quran surat Maryam. Bentar, Quran surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-19. Coba ya. Oke. Oke, saya balikkan kamera saya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Semoga Anda tidak mengingkari Al-Quran supaya Anda nanti Oke, kelihatan ya di sini ya. Ini surat Maryam ayat 19, betul? Betul? Ya. Oke. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak yang suci. Bentar, nih kok ada iklannya nih. Oke, ada di sini? Ada, Oke, betul. jadi betul tidak bahwasanya Isa disebut sebagai orang yang suci? Betul. Kalau memang Betul, baik. Oke. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, di mana di dalam Quran manusia dikatakan suci selain daripada Isa? Kalau perspektifnya manusia, ini kan Abang bilang tadi Bang, udah jangan ada jelas cerita, Bang, ayatnya. jangan cerita. Diskusi nggak boleh cerita. Tunjukkan satu ayat di dalam Quran manusia suci selain Isa. Ya, betul, Nabi Isa. Oke, sebutkan ada Manusia nggak yang selain suci. daripada Isa? Sebut ada nggak? Tidak ada. Tidak ada.
Nah, terus kenapa ustadz-ustadz sekarang berkata Muhammad adalah manusia yang suci? Itu dalilnya dari mana? Itu dusta yang nyata. Coba, di mana dalilnya Muhammad adalah orang suci? Yang ada Muhammad itu dikatakan di dalam Quran, satu, beda-bedain orang. Orang kaya diladenin, orang buta miskin dicuekin. Gak percaya Anda. Yang ada di dalam Quran, Muhammad takut manusia. Bang, kalau abang statement bilang Nabi Muhammad itu takut sama manusia, itu abang bilang lagi dalam Al-Quran. Coba sebutin ayatnya yang abang bilang. Oke. Kita tunjukkan. Kalau kita ngomong selalu ada dalilnya. Saya kalau ngomong bang tidak pernah ngarang bebas. Karena kalau saya ngarang bebas nanti saya terjun dari Monas. Ya. Baik. Surat Al-Ahzab. Baik ya. Ayat 36. Nah, 37. Ya silakan ya. Saya akan berikan kepada Anda. Kalau Anda ini tidak... Kalau Anda baca Quran nggak baca terjemahannya ya Anda tidak akan ngerti ini. Oke, baik kita bacakan. Betul ini surat Al-Ahzab ayat 37? Betul atau tidak? Ya, betul, Pak. Oke, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Nih. Dan kamu takut kepada manusia. Siapa di sini kamu? Coba lanjutkan aja bang, baca ya. Nah. Anda di sini tidak tahu di sini kamu siapa. Nih, saya bacakan saja nih ya, perhatikan. Dan ketika kamu wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, siapa? Yaitu Zaid. Ya, bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkatnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Apa? Muhammad ngomong apa sama Zaid? Tahanlah terus istrimu. Biarkan istrimu Zainab binti Jahsy. Jangan kau ceraikan dalam ikatan pernikahanmu. Dan jangan mentalaknya. Dan bertakwalah kepada Allah wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan dalam hatimu wahai Nabi. Apa yang Allah wahyukan kepadamu. Yaitu talak Zaid terhadap istrinya. Dan menikahkan kamu dengan mantan istrinya tersebut. Jadi Muhammad menyembunyikan bahwa istrinya Zaid itu akan menjadi istri Muhammad. Cuman Muhammad takut ngomong itu. Makanya dikatakan Muhammad di sini takut kepada manusia. Dan Allah menampakkan yang kamu sembunyikan. Kamu takut kepada orang-orang munafik yang akan berkata Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Muhammad takut di sini. Jadi jelas sekali di sini dikatakan dan kamu takut kepada manusia. Ini jelas nih ngomong tentang Muhammad. Oh, saya kalau ngomong ada dalilnya. Jelas ini nih. Kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang berhak kamu takuti. Nih, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, maka kami nikahkan kamu dengan istrinya. Nah itu, dah. Cuman Muhammad takut menyampaikan kebenaran itu. Gini ceritanya biar tahu. Ini. Jadi gini loh. Suatu waktu Muhammad itu punya seorang anak angkat namanya Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dinikahkan sama Muhammad. Dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan dengan Zainab. Tetapi kalau orang muslim kalau ngomong, kalau Nabi memilihkan jodoh, insya Allah sakinah mawadah marohmah.
Ternyata Muhammad yang pilihkan jodoh, rumah tangganya hancur berantakan. Marahan terus. Akhirnya Muhammad bilang gini, Zaid, jangan kau ceraikan istrimu. Nah, di sini padahal Muhammad tahu bahwa istrinya Zaid itu mau jadi istri Muhammad. Loh, ini banyak orang nggak tahu. Aduh, banyak tidak tahu. Coba, betul tidak di situ Muhammad takut kepada manusia? Sejujurnya belum baca, Pak, kalau soal itu. Ya udah, kalau perspektif dalam Oh, belum baca. statement Bapak Kamu punya Quran nggak di situ? Punya Quran nggak? punya. Ah, coba ambil Quranmu, buka surat Al-Ahzab ayat 37. Udah. Coba buka surat Al-Ahzab 37, silakan. Kalau pembahasannya tadi kan Bang, kalau aku Inilah saya tadi bilang itu aja. teman-teman, datang ke sini cuman modal nekat doang. Kalau kamu hanya datang bermodalkan nekat, apa yang mau didengar sama orang? Aduh, oke, biar gak panjang-panjang lah. Nanti panjang-panjang gini. Ada nggak dalilnya dalam Quran Muhammad itu suci? Nggak ada. Oke, berarti yang suci, yang benar menurut Al-Quran siapa? Nggak bisa sebagai. Oke. gitu. Kalau begitu, mana yang lebih pantas supaya kau dengar, kau ikuti? Isa atau Muhammad? Dua-duanya. Karena Ya, kau tidak Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika pembahasan ini memberkati dan menolong Anda memahami firman Tuhan dengan lebih benar, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda supaya semakin banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetaplah menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan karena kebenaran tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.